sahabat CPI dan Warungker, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pemaafan atau memaafkan. Momentum Ramadan menjadikan momentum yang tepat atau momentum yang sangat berharga bagi kita untuk kita melakukan proses pemaafan agar ibadah kita pun dimudahkan dengan kita sudah bisa melepaskan emosi-emosi negatif dari dalam diri kita. Dalam hidup, kadang manusia memiliki pengalaman yang dia disakiti atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Pengalaman ini dapat menimbulkan emosi yang negatif seperti marah, dendam, dan kecewa terhadap orang yang menyebabkan pengalaman menyakitkan atau perlakuan tidak adil tersebut atau yang biasa kita sebut dengan pelaku. Ketika kita menyadari adanya emosi negatif tersebut, timbul suatu kebutuhan bagi kita sebagai korban untuk menyembuhkan luka. Salah satu caranya untuk mengatasi emosi negatif adalah dengan memberi maaf. Pemaafan terjadi ketika kita memiliki kesiapan memaafkan dengan menurunkan emosi negatif. Pemaafan berkaitan dengan kesehatan mental yang positif dan penurunan kesedihan, penurunan depresi, dan penurunan kecemasan. Memaafkan tidak sama loh dengan sekedar mengucapkan gue udah maafin lo atau saya telah memaafkan kamu, saya telah memaafkan Anda. Bukan, memaafkan bukan sebatas kata-kata itu saja. Nah, biasanya di tubuh kita itu ada reaksi yang berbeda ketika kita masih merasakan sakit itu, ketika kita masih merasakan kecewa itu. Tubuh kita punya suatu memori yang disebut dengan somatic mind, manakala emosi negatif tersimpan di tubuh kita dan mengendap pada salah satu bagian tubuh. Maka, bagian tubuh tersebut akan merasakan sakit. Penyakit itu dalam kedokteran disebut dengan psikosomatik. Pemaafan adalah proses kesembuhan dari ingatan yang terluka. Bukan menghapuskan, bukan sekedar bilang, gua udah maafin lo. Tapi sebenarnya hati kita masih terluka, anggota tubuh kita masih ada yang merasakan sakit tersebut. Pemaafan juga diartikan sebagai cara mengatasi hubungan yang rusak dengan dasar prososial, hubungan yang rusak dari pelaku dan kita sebagai korban. Lalu, apa sih alasan seseorang memberikan maaf? Yang pertama adalah empati. Melalui empati terhadap pihak yang menyakiti atau pelaku, seseorang dapat memahami perasaan pihak yang menyakiti, merasa bersalah mungkin terhadap perlakuannya, tertekan akibat perilaku yang menyakitkan. Nah, ketika pelaku meminta maaf kepada pihak yang disakiti atau kepada kita sebagai korban, maka hal itu bisa membuat korban lebih berempati dan kemudian termotivasi untuk memaafkannya. Yang kedua, sosial kognitif. Pemaaf pada umumnya menyimpulkan bahwa pelaku telah merasa bersalah dan tidak bermaksud menyakiti dia, sehingga ia mencari penyebab lain dari peristiwa yang menyakitkan itu. Misalnya saja, ditinggal mantan pas lagi sayang-sayangnya. Nah, biasanya pemaaf itu akan berusaha berpikiran bahwa mungkin saja dia dijodohkan orang tuanya, atau pada keadaan yang lain, mungkin saja dia tidak sanggup untuk LDR misalnya ya. Nah, perubahan penilaian terhadap peristiwa yang menyakitkan ini memberikan reaksi emosi positif yang kemudian akan memunculkan pemberian maaf terhadap perilaku. Sudahlah, memang dia bukan jodoh kita, memang dia bukan takdir kita, misalnya itu yang akan dimunculkan oleh si pemaaf. Yang ketiga, tingkat pelanggaran. Tingkat pelanggaran dari seseorang sangat berpengaruh pada tingkat kelukaan yang kita alami sebagai korban. Semakin tinggi pelanggaran yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pula luka yang dirasakan oleh korban. Selain itu, sejauh mana pelaku meminta maaf dan berusaha mendapatkan maaf atas pelanggaran itu merupakan hal yang utama dari kita sebagai pemaaf. Yang keempat, karakteristik kepribadian. Biasanya, yang memiliki karakteristik ekstrovert lebih cenderung mudah untuk memaafkan. Sedangkan yang memiliki karakteristik introvert, dia akan lebih cenderung mencoba untuk menenangkan diri terlebih dahulu, memaafkan diri terlebih dahulu sebelum mencari cara untuk memaafkan diri pelaku atau diri orang lain. Yang kelima,
kualitas hubungan. Nah, memaafkan ini dipahami sebagai langkah yang konstruktif untuk menjaga hubungan dari perubahan yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku terhadap kita, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Nah, biasanya tingkat hubungan yang intim, yang dekat, misalnya hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, hubungan sahabat yang sangat dekat, itu lebih mudah untuk memaafkan. Hubungan yang dekat memiliki hubungan positif dengan memaafkan. Ada 4 fase untuk pemberian maaf. Mudahnya, secara singkat, saya akan menjabarkan fase pemberian maaf tersebut. Yang pertama, fase pengungkapan atau uncovering phase, yaitu ketika seseorang merasa sakit hati dan dendam. Itu fase pertama. Kemudian fase kedua, fase keputusan atau decision phase, yaitu orang mulai berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan. Yang ketiga, fase tindakan atau work phase, yaitu adanya tindakan secara aktif memberikan maaf kepada orang yang bersalah atau kepada pelaku. Dan yang keempat adalah fase pendalaman atau yang bisa kita sebut juga deepening phase, yaitu internalisasi kebermaknaan. Nah, dari proses memaafkan, pada fase inilah kita memahami bahwa dengan memaafkan maka diri kita akan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk lingkungan. Sahabat CPI dan Warungker, itulah rangkaian pemaafan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dari proses memaafan yang kita lakukan, kita bisa menjadi individu yang lebih baik, kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita, orang lain, dan lingkungan secara lebih luas, sehingga pada Ramadan kali ini kita bisa dapat beribadah dengan tenang, dengan hati yang lega, dengan hati yang plong, tidak lagi membawa dendam kemana-mana, tidak lagi membawa sakit hati atau luka batin kita kemana-mana. Terima kasih, sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya dan video-video kami selanjutnya. Dah. Kembali lagi sama saya Aditya. Jadi hari ini kita mau bikin es kelapa muda dengan jelly. Oke guys, dapat salam dari CPI sama Warung Sepeda. Juga datanya salam kita. Oke guys, untuk bahan-bahannya kita langsung aja lihat ya. Ini ada jelly merah, jelly hijau, sekelapa serut, jus KM, air kelapa, es batu, sama simple syrup. Oke guys, jadi pertama-tama kita kasih es batu dulu guys ya. Jadi kita masukin. Jadi kita kasih simple sirupnya guys. Ini untuk manisnya sesuai selera guys ya. Setelah itu kita kasih sirupan kelapa. Kasih hijau, kita kasih jelly merah, yes. Setelah itu kita kasih air kelapanya. Terakhir kita kasih susu kental manis. Oke guys, udah jadi es kelapa muda dengan jelly. Oke guys, cukup sampai sini aja videonya. Jangan lupa like dan juga subscribe alias subscribe. Oke guys, nanti kita akan ketemu di Jakarta. Oke, terima kasih.